Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabarak wa ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-Nya dan dengan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu, melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu sebagai bagian dari syiar agama kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang faedah fid dunya wal akhirah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan niat kita dalam mencari ilmu. Karena betapa banyak orang yang mencari ilmu, banyak ilmu yang telah mereka peroleh, tetapi ternyata salah dalam menempatkan niat ketika dia menuntut ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau ditanya niat yang benar dalam menuntut ilmu itu apa ya Syekh? Maka kemudian beliau rahimahullah menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tujuan menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Jadi tujuan kita menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan dari diri kita, kejahilan kita terhadap ilmu, kejahilan kita terhadap syariat. Maka ketika seorang hamba dia semakin banyak menuntut ilmu, maka semakin dia mengetahui dirinya ini adalah orang yang jahil, orang yang tidak faham. Karena ternyata ilmu din yang selama ini kita peroleh masih terlalu jauh dari dikatakan banyak dibanding dengan lautan ilmu yang telah dituangkan oleh para ulama kita dalam tinta-tinta emas di karya-karya mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan kita datang di majelis ilmu dimanapun itu berada adalah benar-benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kesempurnaan agama Islam adalah dia mengajarkan berbagai macam adab, berbagai macam akhlak yang berkaitan tidak hanya untuk urusan akhirat tapi pun untuk kehidupan dunia kita, terutama yang secara aplikatif yang sering kita jumpai, mulai dari makan, minum, tidur, berpakaian dan seterusnya. Dan di antara adab-adab yang Rasulullah SAW ajarkan, di antara kesempurnaan Islam tersebut adalah tentang adab berpakaian, yang pada hari ini kita akan membahasnya insyaallah taala.
Di antara adab berpakaian seorang muslim, dia adalah tidak boleh memakai pakaian yang disebut dengan pakaian suhrah. Pakaian yang mengandung unsur menarik perhatian orang, unsur ketenaran yang tidak lazim dipakai di masyarakat setempat. Maka itu namanya pakaian suhrah. Entah karena mahalnya, entah karena bentuk modelnya, entah karena pakaiannya terbuat dari sesuatu yang tidak lazim, dari bahan, bentuk, model, ya, jenis, harganya dan seterusnya, maka itu namanya pakaian suhrah. Ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menarik perhatian orang. Sementara menarik perhatian orang itu tidak boleh. Karena tujuannya pasti dia ingin terkenal, ingin dipuji dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau bersabda, "Man labisa sauba suhrah albasahullahu yaumal qiyamah sauba madallatin." Barang siapa yang memakai pakaian suhrah, pakaian ketenaran, pakaian ingin menarik perhatian orang, maka niscaya Allah akan pakaikan kepadanya nanti di yaumul qiyamah pakaian berupa pakaian kehinaan. Jadi Allah balas, ya, ingin dipuji, ingin tenar di dunia, justru terbalik, ya, dengan keadaan dia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang. Ya. Panjenengan pakai pakaian yang aneh. Ya, tidak lumrah. Ya, baik di kampung kita, di kota kita atau di negeri kita itu aneh pakaiannya. Nyeleneh sendiri. Supaya apa? Tujuannya supaya orang perhatian sama kita. Itu tidak boleh. Ya. Atau pakaian itu terlalu mahal sehingga kemudian menimbulkan kesombongan bagi pemakainya. Apalagi kalau pakaiannya bermerek, mereknya terkenal, pasti yang pakai itu akan punya gaya tersendiri gitu. Ya. Jalannya itu beda dengan baju yang 100 dapat 3. Ya. Gayanya beda. Padahal nggak duit-duit, ya tanggal tua juga itu. Tapi karena pakaiannya itu mahal, dia seolah-olah menjadi orang yang bagaimana gitu. Ini nggak boleh. Ya, dilarang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sih tujuannya untuk menghindari pakaian yang sifatnya mewah? Untuk menimbulkan sifat tawadhu pada diri kita. Bukan berarti kita kemudian tidak boleh pakai baju yang bagus, tidak. Bagus bukan identik dengan mahal, ya. Bedakan antara bagus, layak dipakai, ya, dengan harga mahal itu beda. Karena pakaian bagus, nyaman kita pakai, layak kita pakai, disandang sama yang pakai itu membuat orang berwibawa, tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Terkadang pakaian mahal itu justru pakaiannya jadi aneh-aneh. Kalau celana jin itu tidak sobek, itu harganya sekian. Kalau sobek-sobek itu tambah mahal. Zaman sekarang itu, ya. Betul loh, betul. Kalau disobek-sobek itu tambah mahal harganya itu. Masya Allah itu. Ngikuti mode ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus, yang mewah, karena dia tawadhu pada Allah, ya. Wa huwa yaqdiru alaihi, walaupun dia mampu untuk membelinya, mampu untuk memakainya. Ini bukan berarti dia ketika meninggalkan pakaian mewah itu bukan karena dia nggak mampu. Orang nggak mampu nggak beli pakaian mewah ya wajar gitu loh. Tapi ini dia mampu, tapi dia tinggalkan, nggak pakai baju seperti itu, nggak beli pakaian seperti itu dalam rangka untuk tawadhu pada Allah. Maka apa kata Allah? Kata Rasulullah, da'ahallahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, akan dipanggil nanti di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'ayal basuha. Dia akan disuruh milih pakaian yang mana yang dia suka. Atas ketawaduan dia meninggalkan barang mewah yang dia mampu untuk memakainya. Jadi di sini poinnya adalah menghindari pakaian yang mewah itu bukan berarti tidak boleh, tetapi untuk mengajarkan tawadhu pada diri kita. Karena di luar sana masih banyak pula orang yang tidak mampu beli baju. Jangankan beli baju, untuk makan saja susah. Berdagang dapat hari ini untuk modal besok hari, begitu seterusnya. Ini kan
tidak ada rasa empati pada orang lain, ya. Kemudian pakaian yang tidak diperbolehkan, adab yang berikutnya adalah pakaian itu terbuat dari sutra bagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu tidak boleh pakai sutra. Kenapa? Karena sutra itu identik dengan kelembutan, identik dengan keindahan. Punya siapa nih? Punya wanita. Laki-laki itu gagah, garang. Lah kok kelemar-kelemar kayak perempuan loh, nggak cocok. Orang pakai pakaian sutra, niku kan kainnya itu ngelunyur gitu loh, lembut, menunjukkan keindahan. Itu enggak cocok bagi laki-laki, itu bukan sifatnya laki-laki, itu sifatnya perempuan. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya nanti di yaumul qiyamah. Orang yang pakai sutra ketika di dunia, laki-laki ini bukan perempuan, maka dia itu tidak mendapatkan bagian nanti di surga. Seolah-olah ini bahasanya adalah dia nggak bisa masuk surga, karena jatahnya dia sudah diambil di dunia. Sebagaimana orang yang minum khamr, Allah ancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia telah mendahului minuman yang Allah haramkan di dunia untuk dia halalkan di dunia. Nanti di surga panjenengan diberi penghuni surga itu minuman dari sungai, yang salah satu sungainya adalah sungai khamr. Tapi jangan bandingkan khamr di dunia dengan khamr di surga. Karena kalau minum di sana panjenengan enggak mabuk. Ya, di sana menyegarkan, orang pengen minum terus. Tetapi barang siapa yang mendahului dia, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia, dia terhalang dari kenikmatan yang ada di surga. Demikian juga dengan pakaian sutra. Allah haramkan bagi laki-laki untuk di dunia agar dia mendapatkan bagian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan atau diterangkan lagi, hurrima libasul harir waz zahabi ala zukuri ummati wa ukhilla al inasihim. Diharamkan bagi laki-laki dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sutra dan emas. Tapi halal bagi kaum perempuan. Laki-laki itu diharamkan pakai sutra dan pakai emas. Oke. Karena emas itu identik dengan perhiasan. Perhiasan itu untuk wanita. Ya, jadi jangan pakai perhiasan dari emas, ya, cincin. Laki-laki pakai cincin, pakai giwang, pakai kalung gitu. Itu punyanya perempuan. Kalau panjenengan mau pakai cincin, pakai dari perak. Itu yang biasa Rasulullah pakai. Rasulullah itu menggunakan cincin, kemudian berstempelkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah, untuk menjadi stempel. Ya, beliau pakai perak. Ya, kalau mau pakai, monggo pakai perak. Ya, jangan pakai emas, karena itu dilarang untuk kaum laki-laki. Kemudian yang berikutnya, ada berikutnya soal pakaian adalah pakaian itu tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Pakaian kan ada itu khasnya perempuan, Pak. Atau pakaian itu khasnya laki-laki, maka jangan dipakai sebaliknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensarah hadis ini, beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaui dari hadis ini adalah berupa sesuatu yang sifatnya menjadi milik khasnya kaum tersebut. Kalau ini khasnya laki-laki, maka perempuan tidak boleh pakai. Kalau khasnya perempuan, maka laki-laki tidak boleh pakai, baik dari segi pakaian atau perhiasan. Maka tadi sutra dan emas dilarang, karena apa? Itu khasnya perempuan, bukan khasnya laki-laki. Nah, gaya pakaian itu juga nggak boleh, Pak. Niru-niru perempuan, yang perempuan niru-niru laki-laki, baik gayanya pula. Ya, ada gayanya perempuan itu niru laki-laki, entah karena lingkungannya, ya, entah karena sebab lain atau karena gennya, hormonnya muncul lebih banyak laki-lakinya, sehingga kemudian disebut dengan namanya apa? Tomboy, lakian. Ya,
semua ditandangi. Ya, dandani talang, menek uwit, kelopo, itu semua dilakukan. Yang laki-laki keder semua, nggak ada yang naik. Itu ada yang seperti itu. Ya. Tapi ada laki-laki yang ke wanita-wanitaan, kemayu, gumbulannya ambil wong wedok-wedok tok. Sama laki enggak ada. Panjenengan pasti pernah lihat kan? Karena saya punya teman juga seperti itu dulu ketika masih sekolah. Dia nggak pernah kumpul sama laki-laki, nggak pernah. Gengnya itu perempuan semua. Sampai kita mengira bahwasanya dia itu adalah orang yang dikagumi oleh para wanita. Kita ngiranya dulu gitu. Ternyata bukan, kita salah duga. Ternyata dia memang ke wanita-wanitaan. Ya, ini nggak boleh. Ya, dari segi penampilan, gaya dan segalanya tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan kodratnya masing-masing. Wanita dan laki-laki, tidak boleh di tengah-tengah. Ya, enggak boleh di tengah-tengah. Dalam tambahan hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengusir ya kaum laki-laki yang mirip perempuan atau perempuan yang mirip laki-laki dari rumah-rumah kaum muslimin. Yang banji-banji waria itu disuruh ngusir dari rumah-rumah kaum muslimin. Karena efeknya nanti mereka akan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya gitu loh. Karena dia laki-laki kan, karena ada kecenderungan dengan wanita, gumbulannya kan sama wanita. Nah ini kan bukan mahramnya. Ini bahaya ini, tidak boleh. Maka Nabi sudah preventif untuk dicegah, dikeluarkan dari rumah-rumah kaum muslimin. Ya. Karena efek mudarat yang ditimbulkan besar. Ingat, Islam itu menjaga dari 5 segi. Menjaga dari sisi harta, nyawa, nasab, jiwa, dan agama. Islam ini preventif menjaga 5 hal ini. Islam diturunkan syariatnya menjaga 5 hal ini. Maka apa-apa yang mendatangkan kerusakan pada 5 ini, maka sudah dicegah oleh Islam. Zina itu merusak nasab, maka dicegah. Mencuri itu merusak harta, maka dicegah. Membunuh itu merusak jiwa, maka dicegah. Begitu seterusnya. Itulah salah satu kesempurnaan agama kita. Dan di antara adab berpakaian sebagaimana yang akan kita bahas di hadis ke-14 dalam seri Kitabul Jami', di bab yang pertama ini adalah sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullaha ila man jarra saubahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat di hari kiamat nanti bagi orang yang menjulurkan pakaiannya terseret karena sombong, khuyala. Hadis ini kemudian menjadi pembahasan dalam ranah fikih. Para ulama beristihad untuk hadis ini. Ya. Karena di sana disebutkan Allah tidak akan memandang orang yang menurunkan pakaiannya terseret sampai ke bawah, ya. Artinya di bawah mata kaki karena sombong. Ya. Maka pakaian yang dimaksud di sini adalah celana, sarung, jubah dan yang semisalnya. Ya, ya untuk pria, maaf ya, untuk pria ini, ya, ya untuk pria ya, karena untuk wanita adalah di bawah mata kaki. Kalau mau melebihkan maka lebihkan sejengkal, tidak boleh lebih dari sejengkal. Karena kalau lebih dari sejengkal namanya isbal pula. Karena wanita ada yang namanya isbal juga, menjulurkan pakaian lebih dari yang disyariatkan maka juga namanya masuk hadis ini, tidak boleh. Maka yang dibolehkan apa? Ketika Ummu Salamah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pakaian wanita seperti apa?" Maka turunkan sampai di mata kaki. Masih kelihatan ya Rasulullah kaki kami, maka turunkan sejengkal. Tidak lebih dari itu. Maka wanita-wanita kaum muslimin itu boleh menjulurkan pakaiannya, nutupi kakinya boleh, karena kaki termasuk aurat. Maka ibu-ibu jangan tidak pakai kaos kaki kalau keluar rumah, karena kaki kita itu termasuk aurat. Nah, panjangnya pakaian wanita sampai ke bawah kaki menutupi sampai dia menyentuh tanah itu tidak mengapa. Ya Rasulullah, nanti najis.
Kalau berjalan, maka langkah berikutnya adalah menghapus najis yang langkah sebelumnya. Kotor, ya kotor. Kotor bukan identik najis. Ya, kotor itu bukan identik najis. Tapi kalau najis jelas kotor. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menambah wawasan kita terkait dengan larangan untuk menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari di Muslim nomor 106. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Ada 3 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak berbincang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun alim. Dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ada 4 hukuman bagi 3 orang ini. Tidak akan diajak berbincang oleh Allah, tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat, tidak akan disucikan Allah, dan diberi azab yang pedih. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, khabu wa khasiru, ya Rasulullah, merugi mereka ya Rasulullah. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya pada orang lain. Ya, sudah ngasih orang, terus sering cerita sama orang. Iku lho wingi tak kei wingi. Aku sing kei wingi. Cerita sama orang. Ngungkit-ngungkit terus kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan, dia ungkit-ungkit. Kalau dia enggak baik sama dia, ungkit-ungkit lagi kebaikan kita pada dia. Ini namanya al-mannan. Ngungkit-ngungkit kebaikan. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal munfiku sil'atahu bil halfil kazib, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Wih, ini harganya murah, ini bagus, ya. Ini kualitasnya super, padahal KW 10. Itu namanya bohong. Enggak boleh. Dia bersumpah atas nama Allah barangnya bagus. Dan ini namanya orang yang berdusta karena dia ingin melariskan barang dagangannya. Ada kan orang melariskan dagangan, ya, dia bohong supaya orang percaya kalau ini itu masya Allah. Atau dia menggunakan orang lain untuk nawar barang dia, kan ada itu. Ya. Harganya misalnya 10.000, ada orang nawar 50.000. Ya. Ada orang nawar kalau di bawah 50 atau di bawah pas 10 kan nggak mungkin, karena ada orang nawar 50 soalnya. Nah ini dia bersekongkol dengan orang lain. Ini termasuk jual beli yang tidak boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang menjadi ijtihad di kalangan ulama adalah kalau orang yang menurunkan pakaiannya bukan karena sombong, apakah juga diberi hukuman oleh Allah? Karena di situ hadisnya disebut sombong. Alasannya karena sombong. Maka di sana ada pembahasan yang panjang lebar yang saya sarikan saja. Bahwasanya secara mutlak orang itu tidak, laki-laki tidak boleh menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Banyak dalil yang menguatkan pendapat ini. Yang kedua, kalau dia melakukan menjulurkan pakaian karena sombong, maka dosanya berbeda lagi. Jadi ada 2 keadaan. Orang menjulurkan pakaian, ini bahasanya laki-laki ya, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki umum. Dan yang kedua menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Ada 2 bentuk. Sebagian ulama ketika membahas yang karena bukan sombong, sebagian mengatakan makruh. Kalau enggak sombong makruh. Sebagian lagi ulama menyebutkan bahwasanya dia haram, mutlak. Entah dia sombong, entahkah tidak. Salah satu alasannya yang dipakai para ulama yang memutlakkan bahwasanya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki adalah haram, adalah sombong itu urusan hati dan tidak ada orang yang tahu. Sementara banyak datang hadis dari Nabi SAW yang beliau memerintahkan para sahabat untuk menaikkan kain mereka di atas mata kaki tanpa pernah bertanya, ya fulan, ya sahabat, apakah engkau sombong? Rasulullah tidak pernah mengorek hati para sahabat Nabi SAW. Tidak pernah. Ketika beliau bertanya pada
Suhail atau memerintahkan pada Suhail, pada Ibnu Umar juga demikian. Tidak pernah Rasulullah mengatakan kamu sombong enggak? Enggak. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama, dan ini yang secara pribadi bagi saya lebih condong pada pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Entah dia sombong ataukah tidak. Karena ada satu hadis yang jadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad panjang dari seorang sahabat yang bertanya pada Nabi SAW ketika dia baru masuk Islam, minta nasihat Nabi, panjang hadisnya di riwayat Imam Ahmad. Salah satu petikan hadisnya adalah beliau bersabda, fa inna isbalal izar minal makhilah. Sesungguhnya isbal, menurunkan mata kain di bawah mata kaki, itu bentuk dari kesombongan. Bisa dipahami? Menurunkan itu sendiri bagian dari perbuatan sombong, tanpa orangnya disebut dia sombong. Ya. Bisa dipahami hadis ini? Orang menurunkan pakaian di bawah mata kaki itu bagian dari kesombongan, tanpa merinci engkau sombong apa tidak ketika menurunkannya. Enggak. Tapi bentuk dari kesombongan adalah ketika dia menurunkan mata kakinya, kain di bawah mata kakinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat yang menyeret sarungnya di bawah mata kaki, menyeret ke tanah, kemudian Rasulullah SAW bersabda dari kejauhan, irfa izaraka wattaqillah, angkat kain sarungmu dan bertakwalah pada Allah, tanpa pernah menanyakan pada sahabat yang bersangkutan, kamu sombong enggak? Rasul enggak tanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan disahihkan oleh para ulama. Yang kedua. Yang ketiga, ini yang mungkin jadi perhatian besar bagi kita, adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelang wafatnya beliau. Beliau ketika wafat, menjelang akhir wafat beliau, apa yang beliau alami? Panjenengan pernah tahu kan kisahnya Umar bin Khattab ketika beliau akan wafat? Karena apa beliau? Beliau wafatnya karena apa? Dibunuh. Ditusuk berkali-kali oleh Abu Lu'lu Al-Majus, yang oleh orang-orang Syiah dielu-elukan makamnya. Ditusuk berkali-kali, kemudian sisanya menyabet beberapa sahabat, ada sahabat yang wafat, ada sahabat yang luka-luka. Kemudian diringkus dan ditangkap. Kemudian dibawa ke rumah. Apa yang terjadi? Ketika diminumi susu itu keluar dari luka-lukanya Umar bin Khattab. Susu yang diminum itu keluar dari luka-lukanya, Pak. Saking banyaknya luka. Jadi yang diminum keluar, yang diminum keluar. Kemudian semua sahabat sudah mengira umurnya Umar tidak akan lama ini. Kemudian silih berganti orang mengunjungi Umar, mengunjungi khalifah, mengunjungi Umar. Salah satunya dalam riwayat Bukhari di nomor 3700, ada seorang pemuda yang datang mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Umar dalam keadaan sekarat, sakit, yang menjelang wafatnya beliau. Ketika melihat seorang pemuda yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, apa yang beliau lakukan? Apa dibiarkan saja? Aku yo loro ya, apa kok ngurusi wong celonone di bawah mata kaki? Enggak. Umar bin Khattab masih memiliki hak untuk memberikan nasihat. Coba simak nasihat Umar bin Khattab pada pemuda tadi. Dipanggil pemuda tadi ketika dia mau keluar rumah. Irfa saubaka fa innahu anqali saubika wa atqali li rabbika. Ya pemuda, angkat kainmu. Itu lebih mengekalkan kainmu, lebih membersihkan kainmu, dan lebih memberikan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian, Umar bin Khattab ketika sakit keras menjelang wafatnya, beliau masih memberikan nasihat kepada seseorang, kepada rakyatnya, agar dia menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin barangkali apa urusannya gitu loh. Nahan sakit aja sudah kembang kempis ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang susu masuk keluar dari lubangnya. Dari bekas lubang itu keluar aja masih gitu. Tetapi Umar bin Khattab masih melaksanakan hak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kata para ulama ini ya, kalau itu bukan sesuatu yang penting, untuk apa Umar ngasih nasihat?
Kalau itu bukan yang penting untuk menaikkan kain di atas mata kaki, mengapa Umar ngasih nasihat ketika masa-masa kritis beliau? Ini yang kemudian jadi catatan para ulama, bahwasanya perkara menurunkan kain di bawah mata kaki, ya, menurut pendapat yang rojeh, yang saya sendiri pribadi menguatkannya adalah tidak bolehnya menurunkan kain di bawah mata kaki bagi laki-laki, entah dia sombong entahkah tidak. Karena kalau dia sombong, maka dia jatuh pada dua dosa yang berikutnya. Dosa menjulurkan mata kaki dan dosa sombongnya. Hukumannya berbeda. Ya. Memahami hadis-hadis seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini butuh keimanan. Ya. Hadis-hadis yang semisal ini, kita butuh keimanan. Jauhkan dari sikap ego kita, jauhkan dari sempitnya hati kita, buka lapang dada kita untuk menerima ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau panjenengan masih ada keberatan, ya monggo, nanti panjenengan bisa menelaah kembali. Tetapi hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama yang menguatkan tentang itu, saya pribadi lebih condong untuk saya ambil, karena itu lebih menenangkan hati saya. Perkara sholat, nanti urusannya beda lagi itu. Orang yang sholat dengan menurunkan mata kaki dan seterusnya itu ada beda lagi cerita. Tetapi yang jelas ini adalah salah satu adab dalam Islam yang panjenengan semua diminta oleh Nabi SAW untuk meneladaninya. Maka saya katakan di awal tadi, atau sebelum kalimat saya barusan adalah untuk menerima hadis-hadis yang semisal ini adalah butuh ketenangan hati, butuh kelapangan. Semoga saya dan panjenengan semua bisa menerima semua hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, agar kita bisa mengaplikasikan semampu kita dalam kehidupan kita. Karena amal ketaatan itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau larangan itu ditinggalkan seluruhnya. Tidak boleh zina. Wah, saya nyebak sidik aja. Kapan-kapan saya tinggalkan. Tidak boleh, harus ditinggalkan total. Tidak boleh nyuri, nyuri sidik-sidik loh, gak apa-apa. Kok tak tinggalkan seluruhnya? Tidak boleh, tinggalkan seluruhnya. Tapi kalau ketaatan, maka mastata'tum, kerjakan semampu kita. Kita sholat malam mampunya mungkin cuma 3 rakaat, ya kerjakan 2 rakaat 1 salam. Infak nggak mampu 1 juta, ya paling nggak 2 juta. 100.000 lah, 1 juta kok 2 juta. Artinya sesuai dengan kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini bisa mengangkat kebodohan dari diri kita dan menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang kurang. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.